Dan penyebab kerusakan di akhir zaman ini adalah kebanyakan dari perempuan. Cocoblak wae awewe. Tadi semua. Yang kerusakan rumah tangga itu sebenarnya dari awal. Karena tidak sabar dalam berumah tangga. Nah, maka tadi silatul mal. Yang ketiga silatul mal. Menyambungkan adalah dua harta dari dua keluarga. Barulah yang keempat silatul akdi, akad. Besok akan diadakan akad. Maka nikah itu tentang akad. Hati-hati. Ya. Orang yang sudah akad tadi semua. Ya. Maka mari pegang karena akad itu janji setia. Saya terima kawin. Tuh. Kawin dan nikah. Apa bedanya kawin dan nikah? Kalau nikah itu apa? Hah? Kalau nikah itu apa? Kawin itu apa? Banyakkah sekarang orang kawin gak nikah? Ada gak orang nikah gak kawin? Nah itu akhirnya. Ada orang nikah tapi belum kawin. Akhirnya burung lalaki menjadi aksesoris. Unggal peuting ngeluh kata manuk. Arek ngajak pamajikana dijijak. Dan duitnya kurang. Nah inilah kata Abah. Maka dalam rumah tangga itu jannatul ma'wa. Cukup ekonomi. Maka kenapa? Dalam kitab Sirrul Asrar. Kita harus cukup adalah harta. Jannatul ma'wa. Maka makruh dalam Fathul Mu'in. Orang yang menikahi perempuan dan dia belum sanggup menghidupinya. Menafkahinya. Makruh hukumnya. Walaupun tidak haram adalah makruh. Ya. Karena nanti akan berdampak. Karena sekarang ini jemaah Abah banyak yang sudah ngeluh. Bah pamajikan saya ditumpahkan. Cek Abah pasti penyebabnya duit kurang. Nyai. Dan baiklah ini mah jeleknya anak KB. Kata Abah sekarang masuk ayeuna mah. Maka kenapa di dalam hukum nikah ya, sebenarnya tugas laki-laki dan perempuan itu jelas. Yang tugas masak itu laki, yang tugas membersihkan rumah itu laki. Yang tugas nyapu itu laki. Coba lihat. Tapi yang tugas perempuan itu hanya satu yang utama. Pakai baju ipis di waktu malam tuh pakai celana jero. Tuh. Kalau udah bisa begitu sok tenyokeun omongan Abah. 40 poe we awe diangkat mah penting. Siap. Landasan siap. Ini kan ada teman Abah tuh kawin sama orang Arab di Empang. Kalau orang Empang kalau bahasa orang Arab itu kan pakai silokat terus. Neng, pesawat mau mendarat. Tapi bininya nggak ngerti. Dia orang Sunda, pesawat mau mendarat. Akhirnya setelah 3 hari, panggil lagi dia sama lakinya itu, sama si orang Arabnya. Neng, pesawat mau mendarat. Masih jempling juga. Besoknya si perempuan itu nanya ke saudaranya. Itu si Wan, tadi malam dia teriak-teriak pesawat mau mendarat. Terus kamu jawab apa? Aku gak ngerti, diam aku. Harusnya jawabannya apa? Bilang landasan siap. Oh, besoknya si Wan lagi ngopi. Wan, landasan siap. Mung, pesawat rusak. Ini lelaki kencang adat. Makanya lelaki itu lain sama ada si Umi, si Bu Haji. Lamun geus dipoer tengah peuting teh subuh tah. Sing ngarti manuk mah teu bisa diatur beda jeung liang manuk. Ari liang manuk mah di kobel ilha ge bisa wae nerima. Ari manuk mah pan kudu di luar ayana ge. Lamun eueuh power jeung powerna datangnya kadang-kadang memang cek si Umi teh
Si atuh eta manuk teh hayang teh sing atuh nyawa waktu. Atuh bisa diatur mah gampang. Kan dalam kehidupan ini Pak, dalam ilmu makrifat, kenapa orang Jawa itu menulis kitab Gotoloco? Kehidupan ini sebenarnya tentang perkawinan. Burung lalaki jeung barang awewe. Sok, waktu kita maka di dalam kehidupan kita. Sok tah, bapak aki-aki kan? Hatinya aki-aki. Dulu waktu kita masih remaja. Ada teman saya waktu SMP, si Erwan ngarana. Suka nyuri celana dalam perempuan. Cuman. Lelaki mah begitu pertama dia akil balik, itu burungnya sudah makrifat kenal etata. Makanya pertama itu pandangan hidup, nanti pegangan hidup, masuk kepada perjuangan hidup. Jangan-jangan model aki-aki kos urang kenangan hidup. Kenangan pernah hidup. Aduh baheula mah euy. Lihat, itu sebetulnya pelajaran makrifat dari Allah. Sebenarnya pada saat kita lahir ke dunia, bayi itu sudah makrifat kepada Allah. Maka remaja yang akil balik sudah tahu dari mana dia dulu berasal. Maka setiap ningali maaf. Ini dulu nyata itu teman saya suka nyuri BH perempuan. Maka dulu pernah kan dengar waktu kita remaja ada suka nyuri BH, nyuri celana dalam. Ditanya sama saya, Erwan itu celana dalam naon? Nikmat celana ngambil anak ya. Tuh. Itu teh akibat apa? Masih makrifat. Maaf ini bukan ngomong jorok, ini ngomong makrifat. Tapi bersamaan masalah kehidupan itu si manuk makrifatnya berkurang. Begitu umur 40 tahun, 50 tahun, ekonominya mulai morat-marit, pohok ka Allah ta manuk teh. Terus mulai kudu pegangan hidup. Jadi cekal mah ngaplek we. Padahal baheula mah setiap ditengok tahiyatul mubarakatus salawat. Tadi. Maaf nih. Kalau ngaji pernikahan ini memang ada sebetulnya mengajarkan makrifat sebetulnya. Maka kenapa di Jawa itu ada gotoloco? Tadi semua tentang makrifat. Maka perjalanan tata si manuk mimiti pandangan hidup, asup kepada pegangan hidup. Sampai nges bapak-bapak kia nges mulai perjuangan hidup tan kemah bakal masuk karena kenangan. Dulu mah maneh teh meuni gagah. Baru ngambil bau lagi nges mangis gitu. Ayeuna nges ngamplek. Kenangan hidup itu teh makrifat. Seiring perjalanan manusia berubah dari manusia ruh ke manusia jasad, burung pun akan berubah daya tahan. Itu sebetulnya pelajaran makrifat. Coba anak kecil, percaya enggak? Umur 5 tahun. Itu bisa berdiri enggak? Pegang sedikit berdiri. Atau melihat yang kaitannya dengan lawan jenisnya, berdiri dia. Karena masih wah, eta. Inilah pelajaran pada kita. Maka kehidupan ini adalah tentang pernikahan. Maka kalau begitu persoalannya, berarti kenapa rumah tangga kehilangan kebahagiaan? Karena ada banyak kemungkinan. Satu, terkadang perempuan berubah jadi imam. Lakinya jadi makmum. Jasadnya jadi imam. Ruhnya jadi makmum. Harusnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa punya dua makna syariat dan hakikat. Syariatnya laki-laki kudu jadi imam buat perempuan. Tapi secara hakikatnya ruh harus jadi imam buat jasad. Maka kisah Allah mengisahkan tentang perkawinan. Bahkan jannah kata Allah kalau pasangan itu disatukan. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha rogada.
Kalau mau jannah, maka pasangkan. Kita harus mengerti di mana sebagai laki-laki, di mana sebagai perempuan. Nah, kalau bisa, kenapa Nabi bahkan dalam kitab-kitab ulama, tugas nyapu laki-laki, tugas masak laki, tugas dalam. Nah, adapun dikerjakan oleh perempuan sodakoh kepada suami. Tapi kewajiban dia yang utama bukan nyapu, bukan masak, tapi tugas dia adalah tadi kawin. Baca kitab Fathul Mu'in. Jadi pada saat mulai terhambat tidak mau melakukan persetubuhan, mulailah masalah. Lelaki mulai otaknya boyang, dicolok celina geus ngadagleg di dieu. Otakna mumet, dibawa ke kantor malah jadi gede adat, dibawa kerja kurang happy. Kenapa? Nggak jernih pikirannya. Karena pada dasarnya tujuan daripada rumah tangga itu, makanya dalam kitab Fathul tujuan nikah itu ngawati, bersetubuh. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan, supaya apa? Litaskunu ilaiha. Bahkan dengan pernikahan itu, maka pernikahan karena tadi asalnya adalah satu nutfah bapak dan dari ibu yang dikawinkan. Wa khalaqal insan adalah min nutfatin amsaj. Maka disinilah sesungguhnya perjalanan nutfah, sel sperma dan ovarium dari laki-laki dan perempuan yang nanti akan menjadikan wujud manusia. Maka kehidupannya tidak akan pernah lepas daripada kawin. Maka inilah makanya kenapa adakah barang yang paling lebih nikmat? Nikmat mana dahar jeung kawin? Pak, ibadah paling nikmat kawin. Pernah enggak makan sate kambing nepi ka nu bodasna leungit? Pernahkah makan sate sapi sampai matanya kebur? Tapi kawin mah leungit nu hideungna tinggal bobo ka mana? Lebur. Pinuh kurasa. Tuh, karena dasarnya tujuan manusia kawin itu untuk merasakan la ilaha illallah pada batinnya, Muhammadur Rasulullah pada jasad. Maka sebetulnya kawin itu dua kalimat syahadat. Syahadatnya kalau kawin tuh sama. Antara manis dan gula, antara setrum dan harus kawin. Dalam aki plus dan min harus kawin. Inilah maka kita diciptakan ini adalah sebetulnya bukan untuk mengisahkan tentang kisah kita, tapi sesungguhnya Allah yang ingin berkisah tentang dirinya dalam kisah perkawinan. Maka kenapa ada ajwajan? Ajwajan itu pasangan. Pasangan itu adalah selalu. Maka dalam hidup itu ada susah, ada pasangan bukan? Pasangan. Ada surga dan neraka, pasangan bukan? Coba kalau seandainya surga doang, gak ada neraka. Dari mana indahnya sehat kalau gak ada sakit? Pasangan. Bapak tidak akan bisa merasakan nikmatnya sehat kecuali setelah sakit. Itulah Allah menciptakan semuanya pasangan. Supaya kita mengerti, mengkawinkan pasangan tadi. Supaya kita mengerti sebenar-benarnya rasa sakit itu didohirkan supaya kita bisa merasakan nikmatnya sehat. Sebenarnya yang harus dipahami oleh kita. Sebenarnya adanya neraka itu untuk menunjukkan betapa nikmatnya sorga. Karena kalau tidak ada sehat, dari mana disebut
Kalau tidak ada sakit, di mana disebut itulah pasangan. Badan dan ruh kita adalah dunia akhirat. Pasang. Maka Allah menyuruh kita mengkawinkan dohir dan batin, dunia akhirat, perempuan laki ajwajan, supaya apa? Litas kunu ilaiha, sakinah, tenang, tentram, damai. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, cinta ujungnya. Sakinah hanya akan bisa diraih kalau ada cinta. Maka tadi manusia itu bukan tentang manusia itu bukan tentang watak dan karakternya sebetulnya, tapi tentang cinta yang ada di dalam waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Di sinilah cinta di dada. Tapi cinta mawaddah warahmah lahir dari sakinah. Sakinah lahir dari ajwajan, yang kawinkan. Karena kalau sudah ada cinta Pak di sini. Jadi manusia itu adalah hanya tentang benci, suka dan tidak suka itu tadi. Kalau orang sudah cinta, maka segala kesalahannya akan hilang. Kalau orang sudah benci, segala kebaikannya akan hilang. Maka manusia itu ada hanya tentang aku suka kamu atau benci kamu. Inilah, maka tidak boleh. Maka di dalam hukum rumah tangga itu dikawinkan adalah dengan cinta. Dari semua. Maka cinta itu gambarnya apa? Love. Berapa? Ya naon atuh ribut wae. Love itu apakah gambarnya satu atau dua? Sebetulnya dua tapi satu. Di mana letaknya? Di dada. Inilah juga Allah mengatakan, mengajarkan pasangan. Maka mata ada pasangan. Mata kanan ada mata kiri. Telinga kanan ada telinga kiri. Lubang hidung kanan ada lubang hidung kiri. Dada kanan ada dada kiri. Tangan kanan ada tangan kiri. Kaki kanan ada kaki kiri. Siki manuk kanan jeung siki manuk kiri. Susu kanan jeung susu. Nah, kawinkan love di dada. Tadi cinta. Karena kalau sudah cinta. Nah, dulu waktu kita pertama berumah tangga, semuanya baik-baik saja. Suami indah memandang istri karena dipandang dengan cinta. Istri memandang suami indah karena dipandang dengan cinta. Kalau sudah dipandang dengan cinta, ya, maka semuanya adalah menjadi indah. Nah, hari ini bersamaan dengan saling menuntut suami istri, maka kata apa? Nasihat ini bukan pengantin baru, tapi pengantin bari yang sudah kehilangan energi cinta. Maka inilah kenapa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Kembali ke pasangan itu pada tempatnya. Kalau bagian min, jadilah min. Kalau bagian plus, jadilah plus. Kalau min dua-duanya, mati lampu rumah tangganya. Kalau plus dua-duanya, mati lampu rumah tangganya. Maka rumah tangganya bisa nampak. Rumahnya buram, catnya buram, mobilnya butut. Masih mending boga mob. Kelihatan. Kembangnya layu. Sebetulnya bisa dilihat. Di rumah orang yang tidak bahagia itu bunganya mulai kering. Ada ikan beberapa biji di kolamnya jair menis begini. Dari semua. Boga hayam hiji oge. Ciak. Teka bagian nyatu. Kucingnya belekan. Coba dijalma beunghar. Kucingnya anggora. Agak beda. Kalau angora tadi semua. Inilah. Coba ayo buat pasangan lama. Menumbuhkan cinta. Itulah.
Wajala bainakum mawaddah warahmah. Inna bidalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Hanya buat orang yang berpikir. Jadi sebenarnya pernikahan ini bukan tujuan sebenarnya. Ini alat sebetulnya. Jadi pernikahan ini alat. Sama. Sholat juga alat. Bukan tujuan. Puasa juga alat. Bukan tujuan. Haji juga alat. Bukan tujuannya apa? Cinta. Bahagia. Sebenarnya. Maka sesungguhnya sebetulnya dalam setiap amalan kehidupan. Allah itu membayar kontan. Begitu dikasih capek, apa yang dirasa? Pedas. Begitu dikasih makan, apa yang dirasa? Kenyang. Kenapa dikasih sholat? Malah makin menderita. Nah, ada yang salah sholatnya. Kenapa dikasih saum? Habis lebaran tambah pusing. Aduh, hutang kamari urut lebaran. Hutang tahun kamari can lunas. Lebaran ayeuna tambah di hutang. Nah, ini berarti saumnya belum sampai. Harusnya Allah itu kontan. Makan datang kenyang. Makan cabai datang pedas. Makan garam datang as. Allah itu sang kehadiran. Seharusnya seluruh ibadah. Maka tadi kata Abah saya itu sekarang didajalkan, disesatkan, silahkan. Tapi yang penting Abah inilah yang harus dipahami. Bukan merasa benar dalam kesesatan. Biarkan disebut sesat dalam karena kebenaran dan kesesatan itu nyata. Benar dan sesat itu nyata. Kalau sesat pasti hilang hilang kabar sebenarnya. Karena bahagia itu Allah. Bahagia itu cinta. Cinta itu Allah. Hakikatnya Allah. Maka berarti kalau begitu. Tadi. Setiap sholat hayyalah sholat. Hayyalah sholat. Tapi nggak ada hayyalah falah. Tidak ada kemenangan. Tidak ada kebahagiaan. Tadi. Hayo dahar. Tapi subuh. Kira-kira daharnya benar tuh. Hayyalu dahar. Tapi subuh. Berarti gagal ke dahar. Lain dahar eta. Buang ngising. Ada buah lain sholat. Karena sholat itu jelas. Setiap yang Allah perintahkan. Ada samroh. Ada buah. Maka nikah juga adalah bukan tujuan. Tapi alat untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Apapun tujuannya. Dalam hidup ini adalah. Semuanya sama. Ilahi antamak sudi. Maka kita bisa mengenal Allah lewat pernikahan. Mengenal Allah lewat sholat. Mengenal Allah lewat syahadat. Mengenal Allah lewat saum. Mengenal Allah lewat haji. Tujuannya kenal dengan Allah. Banyak orang nikah. Tapi bukannya kebahagiaan yang diraihnya. Malah saling hukum. Maka ayo Abah mengajak sebagai penutup. Sambil mendoakan tadi adalah Siti Salbia. Tentang Muhammad Rifai. Kita doakan semoga ini adalah pernikahannya adalah senantiasa ada dalam kebahagiaan. Gelis kasep bager jung narika tadi semua. Wabah didoakan sok tahu diri masing-masing. Dalam waktu hari ini berbeda dengan dulu. Sekarang banyak perempuan yang memberikan nafkah kepada laki-laki. Nah, maka disinilah kata Abah hukum fikih harus bijaksana. Tadi semua. Maka fikih itu adalah satu perkara yang harusnya adalah tagoyur sesuai dengan keadaan zaman. Kalau hari ini dibawa kepada fikih konvensional dulu, awewe itu menang sholat di masjid. Tuh, baheula apa gitu? Sholat awewe di kamar, kamarnya paling dalam,
ayeuna mah boro-boro salat ka pabrik panawena ge. Ai salat teu meunangnya. Ari ka pabrik. Nah itulah. Maka kata Abah, hari ini maaf. Maka kenapa ilmu pengetahuan itu berkembang? Yang tidak ada zaman Nabi, dibikin ijtihad zaman adalah sahabat. Tidak ada zaman sahabat, muncul zaman tabi'in. Tidak ada zaman tabi'in, muncul zaman Imam Mujtahid. Muncul Imam Mujtahid, dirubah lagi oleh murid-muridnya Imam Mujtahid. Terus berkembang. Maka kalau fikih tidak disesuaikan, alang kabut manusia akhir zaman. Ya contoh aja, Abah baru pulang dari Eropa. Berdasarkan hukum sholat saja. Ya, sholat di Norwegia nggak gagal berdasarkan kitab Kifayatul Akhyar. Karena di sana itu nggak bisa sholat kecuali cairna es batu, nah direbus heula, dipanaskeun heula. Pancet Kifayatul Akhyar mah kemenang wudu make cai anu kasolot panon poe atau anu diasak. Sholat dihitung berdasarkan mat panon poe. Abah waktu kecil ngajar kitabnya. Waktu duhur sama tinggi kita dengan badan kita. Waktu asar ketika bayangan kita ada 2 kali dari bayangan. Maka orang tua dulu cukup pakai jam pasir. Nggak punya beker, nggak punya apa. Tapi coba pergi ke Eropa. Maghrib jam 10 can tutup panon poe masih mencerong kene jam 10 penting. Sok sial, leneng pagi siang. Inilah. Fikih itu akan berbeda di mana langit dipijak. Maka jangan sok-sokan dalam ilmu fikih. Jangan membenarkan kebenaran mutlak dalam fikih. Karena fikih beda negara sudah beda. Inilah yang harus dipahami. Maka ya, termasuk dalam sholat subuh. Kan sholat subuh itu dihitung dari apa? Dari mulai fajar sodik, fajar kadib. Ada fajar yang benar, ada fajar yang bohong. Mulailah masuk fajar. Maka disebutkan sholat sunat fajar. Ayeuna arek kumaha aya fajar. Fajarnya di Eropa munculnya jam 8 isu. Jam 8 masih poe. Maka gagallah menggunakan fikih untuk bab sholat menggunakan panon poe. Coba komodinu di mana? Di kutub, genep bulan cang, genep bulan po. Coba. Nah inilah makanya. Jangan sok-sokan ngomong fikih. Jangan pernah keliling dunia mah. Ini ngahep-hep. Semuanya. Ya. Mari kita. Karena akhir zaman hari ini pun. Kalau dulu perempuan tidak boleh sholat di masjid. Bahkan kalau bisa di rumah juga kamar yang paling dalam. Boro-boro. Akhirnya menjadi tukang pijit keluar awewe. Bahkan sekarang mah pabrik-pabrik yang banyak diterima laki-laki perempuan. Perempuan. Laki menganggo budak Maka menderitalah laki-laki yang semacam itu pada saat malam pengen. Saya punya laki-laki saudara teman yang kayak gitu. Saya bilang, Pak, kalau pengen gimana? Karena saya dengar, kamu belanja. Nanti pulang saya bikin sayur asam. Kata saya, yang jadi ibu yang mana ya? Yang bapak yang mana ini? Bah, abdi mah kumaha we cek bojo. Dari semua. Terus kalau lagi pengen gimana Pak? Sudah tidak punya harapan. Kalau dia telanang-lanang teuing mah, kecuali geus lanang teuing. Keadaan sekarang rumah tangga. Perempuannya kerja sampai malam. Inilah ya. Inilah padahal sebetulnya konsep sederhana dari Tuhan itu kawinkan pasangan. Sing ngerti di mana laki-laki, di mana perempuan. Dan laki-laki harus tahu harga diri. Ya. Maka tunjukkan sebagai laki-laki. Ya. Yang punya identitas, integritas. Ya. Supaya kita ini, karena kita harus menjadi pemimpin. Kita harus menjadi satrum. Tapi perempuan biarkan dia jadi masa. Dan perempuan sabar di dalam proses. Dari semua. Ya.
supaya tadi setrum itu bisa dikawinkan sehingga lampu menyala, rumah tangga menyala, cinta menyala, maka segala kekurangan suami dan istri akan tertutup dengan rasa cinta. Maka tadi karena cinta ai kotok asa coklat. Tapi kalau udah benci coklat asa tai kotok. Ini terjadi. Itu saja barangkali hikmah dari nikah ini adalah sekali lagi adalah nasihatnya bukan kepada pengantin baru. Kalau pengantin baru mantong dititah gitu ge, semangat. Tapi dulu ada kisah sekabayan kan, si lalaki nanti oon, da monok wae, bapak hari pengantin teh kumaha gitu. Pokoknya engke penting ku apa di kokolan, lamun trok asupkeun, lamun trok cabut, gitu. Nah, itu terlalu eta, nah, itu. Nu gitu mah teu kudu orang tadi orang masih kecil aja budak SD. Mesti ucap ngartieun. Makrifat begitu mah. Cuma sejalan dengan karena masalahnya kehidupan eta manuk teh dari mulai pandangan hidup masuk ke pegangan hidup masuk ke perjuangan banyak sekarang yang tinggal kenangan hidup. Mudah-mudahan semuanya masih hidup tadi semua. Dan terhirup mah tadi motor tuh bisa maju, kipas panas, manuk, nah itu, ya. Maka selama lalaki nah hidup buruan, sok siapkan murjeng baun dihijikeun supaya timbul rasa nikmat saking nikmatnya hilangkan yang hitamnya tinggal bodasna hungkul. Mohon maaf atas kurang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.